Eh, saya perkenalkan dulu, kami penyuluh Pak. Penyuluh agama Islam itu ada 4 fungsinya. Ya, sebelum terlalu jauh, khawatir saya lupa. Yang pertama itu fungsinya penyuluh agama Islam. Jadi kami di sini ada 7 yang asli di sini, kemudian ditambah kami 2 orang dari Jeneponto, berarti jadi 9 orang. Fungsinya kami di sini penyuluh agama Islam, yang pertama itu ada fungsi edukatif. Jadi kita adakan taklim seperti ini supaya ada kita kajian-kajian keilmuan. Yang kedua, fungsi informatif. Jadi kalau ada umpamanya, jadi kami di penyuluh Pak sebagai ujung tombaknya pemerintah. Jadi kalau ada info pemerintah yang ada di kota itu mungkin sulit untuk menjangkau yang ada di desa di sebelah itu. Di sini di pesantren saya lewati taklim di sana kemarin menjelang maghrib, desa Padang Lampe itu di sana. Karena kamilah sebagai penyuluh yang terjun ke sana untuk membahasakan, memberikan informasi-informasi yang bernuansa agamis dan nuansa pembangunan. Itu yang kedua. Jadi fungsinya kami adalah fungsi informatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim yang insyaallah kita akan selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum terlalu jauh Pak, saya ingin memperkenalkan diri. Saya dan beberapa teman adalah penyuluh agama Islam yang ditugaskan di Bontoharu. Nama saya Fathu Rahman Awing. Jadi biasa dipanggil Pak Fatur, biasa juga dipanggil Rahman, biasa juga dipanggil Awing. Tiga-tiganya panggilan yang saya suka. Biasa saya suka dipanggil Fatur, biasa dipanggil Rahman, kusuka juga dipanggil Awing. Tapi paling kusuka Pak kalau dipanggil ke rumah nih, ada ayam bakar di sini mau dieksekusi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat iman. Nikmat iman ini dahsyat, luar biasa. Sesuatu Pak yang mahal, harganya 3 juta, 4 jutaan yang kita mau beli, insya Allah bisa diusahakan. Karena ada dijual,
ada dijual, sepatu mahal ada dijual di toko, dan insya Allah bisa kita usahakan. Iman, nikmat Islam ini terlalu mahal, sampai-sampai tidak ada dijual. Saking mahalnya, yang aslinya yang mahal, tidak bisa saya pakai mikrofon untuk naik, Pak. Nah, untuk naik, siapa tahu ada di antara jemaah yang belum tahu bahwa di sini ada kajian kita. Insya Allah malam ini, Pak, sebelum kita terlalu jauh ini, kita mulai ini taklim. Setiap insya Allah kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita, memudahkan urusan kita untuk melangkahkan kaki setiap malam Sabtu. Artinya Pak, saya minta mikrofon untuk naik. Kita tidak tahu bahwa siapa tahu mikrofon itu menjembatani. Ada orang lewat dan mendengarkan, kayaknya menarik ini. Dan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dijembatani oleh mikrofon ini. Itu maksud saya. Kalau mikrofon ini saja tidak kedengaran keluar, artinya kita sambil saling memanggil ke jalan Allah, saling memanggil ke jalan Allah, saling kita panggil memasuki, dan semoga suatu saat nanti sama-sama semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud saya. Amin. Sebelum terlalu jauh, Pak, jadi mulai malam ini insya Allah, mulai malam hari ini, mudah-mudahan ke depan tidak ada halangan sehingga kita bisa continue untuk melaksanakan taklim ini setiap malam Sabtu, insya Allah setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh suatu perjalanan untuk memperoleh ilmu, maka kelak di akhirat nanti Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk surganya. Itu kalau kita niatkan. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu, la yamna'uhu ayyan qadiba ila ahlihi illa salatah." Ini keutamaan salat sebenarnya. Jadi siapa saja yang duduk-duduk, mempo-mempo, cidung-cidung, menunggu datangnya salat yang akan datang sebentar, duduk-duduk niatnya untuk menunggu salat, maka duduk-duduknya tidak ada yang lain yang membuatnya dia duduk-duduk menunggu salat kecuali menunggu salat itu. Maka selama dia duduk-duduk itu, dia dipandang sebagai orang yang salat sampai masuk ke salat berikutnya. Masya Allah. Apalagi kalau kita sambil duduk-duduk, kita menyelam sambil minum air ceritanya. Duduk-duduk kita menunggu datangnya waktu salat Isya, ada sebuah kajian yang kita ikuti untuk kita simak bersama. Insya Allah pahalanya akan berlipat ganda pula. Terkadang kita pandang entengnya itu pahala. Ada di antara kita yang terlalu memandang enteng itu pahala. Sebentar saya lanjutkan untuk bicara tentang pahala. Saya perkenalkan dulu, kami penyuluh, Pak. Penyuluh agama Islam itu ada 4 fungsinya. Ya, sebelum terlalu jauh, khawatir saya lupa. Yang pertama itu fungsinya penyuluh agama Islam. Jadi kami di sini ada 7 yang asli di sini, kemudian ditambah kami 2 orang dari Jeneponto, berarti jadi 9 orang.
Fungsinya kami di sini penyuluh agama Islam, yang pertama itu ada fungsi edukatif. Jadi memang mengadakan kajian-kajian seperti ini, memberikan edukasi atau hal-hal yang ada nuansa mendidiknya, ada nuansa-nuansa ilmunya. Bukan berarti kita ini lebih pintar, tidak. Karena ilmu itu tergantung, Ji. Karena terkadang si A nah tahu ki ilmu sesuatu, B tidak tahu. Bisa jadi juga sebaliknya. Si B tahu, tapi si A tidak tahu. Istilah bahasa jenis ponto ya si bata-batai tahu. Tetapi dengan adanya taklim ini, paling tidak kita murojaah, saling mengingatkan. Murojaah kembali, karena terkadang manusia itu afatul ilmin nisyan. Penyakitnya ilmu itu tak lupa. Jadi saling mengingatkan. Mungkin kita sudah tahu, hanya saja butuh kita orang-orang yang mengingatkan kembali. Mungkin menambahkan sesuatu yang satu tingkat di atasnya. Jadi itu fungsi kami Pak sebagai penyuluh agama Islam. Satu adalah fungsi edukatif. Jadi kita adakan taklim seperti ini supaya ada kita kajian-kajian keilmuan. Yang kedua, fungsi informatif. Jadi kalau ada umpamanya, jadi kami di penyuluh Pak sebagai ujung tombaknya pemerintah. Jadi kalau ada info pemerintah yang ada di kota itu mungkin sulit untuk menjangkau yang ada di desa di sebelah itu. Di sini di pesantren saya lewati taklim di sana kemarin menjelang maghrib, desa Padang Lampe itu di sana. Itu pemerintah barangkali ya ke sana lewati itu kebun yang panjang, naik turun ke sana kemarin. Mungkin pemerintah tidak sampai ke sana. Kamilah sebagai penyuluh yang terjun ke sana untuk membahasakan, memberikan informasi-informasi yang bernuansa agamis dan nuansa pembangunan. Itu yang kedua. Jadi fungsinya kami adalah fungsi informatif. Kalau ada hal-hal yang barangkali belum diketahui oleh masyarakat kita, kami fungsinya itu menginfokan kepada masyarakat. Yang ketiga fungsinya kami adalah konsultatif. Fungsi konsultatif kalau ada hal-hal yang barangkali masih samar-samar diketahui oleh masyarakat, maka silahkan dikonsultasikan kepada para penyuluh. Ya, ada penyuluh pertanian, ada penyuluh perikanan. Kalau pertanian itu yang bernuansa pertanian, ya jangan ditanyakan pertanian ke penyuluh agama. Ya, kalau ditanyakan pertanian ke penyuluh agama, itu kena kalau di sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah. Tunggulah kehancurannya karena bukan pakarnya. Jadi penyuluh pertanian ada yang memberikan penyuluh pertanian itu bagaimana supaya tanaman padita itu bagus, tanaman-tanaman pohon kelapa dan seterusnya itu bagus hasilnya. Penyuluh perikanan juga demikian, penyuluh agama juga demikian. Kalau ada hal-hal yang bernuansa rumah tangga, ada sesuatu dalam rumah tangganya si A, suami dan istrinya itu begini, itu bisa dikonsultasikan dengan penyuluh agama Islam. Jadi fungsi konsultatif. Dan yang terakhir adalah fungsi kami sebagai penyuluh agama, fungsi advokatif. Jadi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Contohnya advokatif itu umpama jamaah di sini ada tiba-tiba masuk jamaah atau berceramah atau penceramah di sini menyampaikan bahwasanya menurut penelitian terakhir sholat maghrib itu cuma 2 rakaat. Akhirnya jamaah yang sudah kita sampaikan hadis-hadisnya Rasulullah melapor ke kepolisian, pamannya ini Pak membawa pelecehan terhadap Islam. Kami sebagai penyuluh mendampingi bahwa betul Pak, yang disampaikan oleh penceramah kita itu bertentangan dengan hadis Rasulullah.
Begini hadisnya bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat. Yang beliau sampaikan pendai itu katanya 2 rakaat. Nah, itu fungsi advokatif namanya. Itulah 4 fungsi kami sebagai penyuluh agama. Insyaallah malam hari ini saya bismillahirrahmanirrahim akan melaksanakan fungsi kami sebagai salah satunya itu fungsi edukatif. Sebentar insyaallah kalau masih ada waktu bisa kita saling sharing, berkonsultasi, dan kami melaksanakan fungsi kami sebagai fungsi konsultatif. Baik, saya lanjutkan tadi. Jadi kita berbicara tadi tentang pahala. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya tadi bahwa orang yang duduk saja, mempo cideng-cideng, menunggu salat, katakanlah salat Isya, duduk, tidak ada yang membuatnya menunggu, duduk, tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya, kecuali duduk menunggu salat, maka duduknya itu pahalanya dihitung seperti orang yang sedang sholat. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, tapi jangan juga jadi itu tadi menggambarkan bahwa keutamaan sholat, gambarkan, tapi tidak bisa disalah terjemahkan bahwa kalau begitu duduk terus deh di masjid. Sudah sholat Isya, ketunggu lagi di masjid sholat subuh. Sudah sholat subuh, tunggu lagi sholat duhur, Anda begitu. Jadi itu tadi menggambarkan tentang keutamaan sholat, bahwa kalau memang niat kita untuk menunggu sholat, maka sepanjang apapun yang kita lakukan, termasuk duduk, itu dianggap pahalanya seperti pahala sholat. Dahsyat luar biasa. Apalagi kalau duduknya kita menunggu sholat Isya sebentar, kita isi dengan ta'lim. Insyaallah itu akan pahalanya berlipat ganda. Ya, seakan kita menyelam sambil minum air. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pahala itu? Nah, inilah yang menjadi dilematis juga kalau berbicara tentang pahala. Karena pahala itu sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, pahala. Tapi sesuatu yang tidak bisa kita indrai, tidak bisa disentuh oleh kulit kita, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa ditangkap oleh mata kita, itu tidak bisa dipandang enteng bahwa dia tidak ada. Banyak hal yang tidak bisa diindrai tapi dia ada, bahkan sangat dahsyat. Contoh bapak-bapak yang ada di sini, mungkin ada juga jamaah wanita di belakang, pasti keseharian kita itu sering memegang handphone, telepon seluler. Bahkan ada ibu-ibu ditanya di video di WA yang beredar itu, ibu istri polisi, yang terakhir ibu pegang ketika mau tidur apa ibu? Suami atau HP? Anda bilang HP ku yang terakhir saya pegang. Ketika Anda baru bangun dari tidur, yang pertama yang Anda cari suami Anda atau HP Anda? Bilang HP ku. Begitu paham pentingnya itu HP sekarang. Sekarang berkaitan dengan HP, ada namanya pulsanya. Pulsa. Pernahkah kita melihat pulsa? Bagaimana kira-kira Pak wujudnya itu pulsa? Ada pernah saya tanya itu ke kakek, agak tua sedikit, Pak, bagaimana itu, berapa pulsanya HP itu? Nah bilang itu najallah misalnya bintang 888 pagar. Ini ada 20.000 di sini pulsaku. Itu 2000 20.000. Apa noloknya? Saya bilang dulu waktu saya masih SD gitu Pak, yang mengajarkan guruku kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bukan pulsa namanya, itu angka. Itu yang ada di HP itu Pak, bintang 0,
400, itu bukan pulsa yang diajarkan guruku, Pak, itu angka. Jadi angka yang menunjukkan banyaknya pulsa. Pulsa itu tidak kelihatan. Tapi kalau tidak ada pulsa, tidak bisa menelpon, tidak bisa. Jadi dia tidak kelihatan, tapi ada. Nah, kalau ada pulsa 20.000, kita pakai SMS satu kali. Satu kali keluar SMS itu katakanlah 1.000 rupiah, berkurang tiba-tiba. Cek bintang 888 pagar, sisa 19.000. Ditanya lagi, di mana yang 1.000 itu? Apakah kita lihat di keluar terbang mengepak-ngepak sayapnya begini dari HP tak? Tidak. Tidak kelihatan. Dan kemana kira-kira perginya itu yang 1.000 rupiah? Kita tidak tahu. Jadi dia ada tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan tapi dia ada. Dan sangat dahsyat. Pahala kalau bisa dikonkretkan ya seperti itu. Dia ada walaupun tidak terlihat. Dan banyak kita temui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Satu hal yang bisa menangkap dan berbicara tentang pahala, yaitu amanu. Ketika Allah berbicara tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman lagi di situ. Banyak hal yang iman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang satu ini penting sekali sejak awal tadi. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih dianugerahi iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah makhluknya Allah yang sangat mahal. Sebelum saya lanjut, Kak, tolong diingatkan, kasih Kak kode sebentar. Kalau menjelang Isya, jangan khawatir untuk memberi saya kode untuk stop. Insyaallah lanjut pekan depan. Kalau saya tidak kembali ke Makassar karena ada rencana diklat di Makassar. Jadi kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman kepada kita. Satu makhluk yang terlalu mahal. Karena aslinya yang mahal adalah sesuatu yang kita mau beli tapi tidak ada dijual. Ada beberapa hal itu yang memang sangat mahal. Sehat itu, Pak, tidak ada dijual. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau obat banyak dijual. Silakan ke apotek, banyak dijual di sana. Berapa liter kita mau obat? Ada di apotek. Tapi kalau sehat, begitu banyaknya orang kaya. Sudah 5-6 rumah sakit hebat yang bagus berkualitas nomor 1, tapi tidak bisa menyelamatkan istrinya, suaminya, dan seterusnya. Kenapa? Itulah sehat itu mahal, tidak ada dijual. Kalau mau dibuktikan silahkan datang ke apotek. Adakah sehat di sini dijual? Tak berapa 1 liter, saya mau beli. Demikian halnya dengan iman. Sampai saat ini belum ada iman yang dijual. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman ini, Pak. Jaga iman ini. Ya. Kita beruntung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak orang-orang yang berlebih mungkin dari segi finansial, tapi belum diberikan setitik iman pun, belum diberikan setitik hidayah pun. Mungkin dia berlebihan dari segala hal, gagah, kaya, bersusun-susun mobilnya, luas tanahnya, besar, cantik istrinya, tetapi belum dianugerahi hidayah iman. Kita beruntung. Jemaah ta'lim yang Allah
Mudah-mudahan Allah sayangi kita, amin. Pentingnya ilmu. Jadi ilmu ini, jadi insya Allah yang kita bahas ini dan yang ringan-ringan saja itu berkaitan dengan akhlak. Sebelum kita nanti insya Allah setelah kitab ini selesai, jadi kitab ini judulnya Ayyuhal Walad, hai anak, al-walad. Jadi beda itu walad dengan ibnun. Sama-sama jadi di kamus ibnun, di kamus Al-Munawwir umpamanya, tapi ada bedanya. Ibnun dengan walad. Sebentar kita sentil-sentil insyaallah. Berkaitan dengan ilmu sebagai pendahuluan, itu pentingnya ilmu, Pak. Ibadah itu penting. Kita sholat, kita puasa, semuanya itu ibadah. Ibadah itu definisinya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yardahu. Itulah ibadah. Jadi segala sesuatu Allah ridho dan Allah suka. Dua-duanya ini kumpul di satu unsur. Allah ridho dan Allah suka, maka itu ibadah. Kita datang ke sini ikut taklim, insya Allah Allah ridho dan Allah suka. Insya Allah ini bernilai ibadah. Ibadah itu penting, termasuk ibadah haji, tetapi ada sesuatu yang tidak kalah pentingnya, yaitu ilmu. Saya ceritakan dulu sebuah cerita. Saya baca ini di sebuah buku di waktu di pesantren dulu. Entahkah sekitar tahun 1993, 92 saya masuk di pesantren, ya lama nih. Tapi saya masih ingat kisahnya itu di buku. Entahkah ini betulan ataukah rekaan-rekaan. Jadi ada seorang suami memiliki 2 orang istri. Jadi ini dalam kaitannya ilmu sebagai pendahuluan. Ini istri pertama namanya Azizah. Istri pertamanya itu namanya Azizah. Umurnya ini Azizah istri pertamanya sudah agak berumur, sekitar 50 tahunan. Ada istri keduanya namanya Hasanah. Ini sangat muda. Umurnya umur 19 tahun. Ya, tamat SMA langsung menikah. Akhirnya ini keduanya diboyong naik ke tanah suci. Di tanah suci itu si bapak ini kan tidak tamat SD, kasihan, tapi dia dari bapak-bapaknya memang dulu orang tuanya terbilang berharta. Jadi dia bawa boyong kedua istrinya naik ke tanah suci. Tapi karena dia tidak tamat SD sehingga minim dengan ilmu agama. Ketika dia tawaf di seputar Ka'bah itu, satu-satunya doa yang dia hafal, satu-satunya Rabbana, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia baca berulang-ulang, dia berputar di sekitar Ka'bah itu, tawaf. Tapi doanya ini ketika dia berdoa kedengaran sama istrinya, khususnya istri pertamanya. Akhirnya istri pertamanya ini rewel dan merasa iri. Pak, dari tadi ini saya dengar baca doa selalu yang didoakan itu hasanah. Mentang-mentang istrinya, istri mudanya ini terlalu cantik, saya sudah tua, Mak. Ingat dulu, Pak, bahwa ketika kita masih pengantin baru itu saya masih muda juga, cantik gak dulu.
Jangan lupakan jasa-jasaku, saya yang melahirkan anak-anakmu itu. Akhirnya si suami ini karena tidak mau berdebat, akhirnya mengalah. Bilang sebut-sebut tuh itu namaku Pak. Azizah dalam doa ta. Karena tidak mau berdebat, akhirnya lanjut tawafnya dan lanjutkan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azizah wa qina azabannar. Dia baca dan alhasil dengar Pak polisi. Dengar Pak polisi, akhirnya ditangkap, dibawa diinterogasi. Anda ini melakukan pelecehan terhadap Al-Qur'an. Itu tadi itu ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Nah, bilang saya tidak tahu apa-apa, Pak. Ini kesimpulannya Pak, bahwa kita beribadah sehari-hari, sholat, berwudu, itu ibadah semua, itu butuh ilmu. Termasuk menunaikan ibadah haji. Butuh ilmu Pak. Butuh ilmu. Mudah-mudahan taklim ini insyaallah membawa ada unsur edukatif sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tugas kami sebagai penyuluh. Ada juga teman kami itu namanya Muhammad Ridwan Dembani. Insyaallah akan mengadakan kajian khusus untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan ada waktunya di hari Sabtu sore insyaallah di Dasa Wisma itu. Kalau di sana itu di Jeneponto ibu-ibu PKK. Insyaallah hari Sabtu sore dan rutin. Beliau menangani khusus itu untuk itu. Hanya saja kalau kita bapak-bapak tidak ada waktu tak karena sibuk di tempat-tempat kerja untuk sore Sabtu sore, sehingga saya mengisi di waktu senggang tak ini menunggu sholat isya. Saya mengisi insyaallah. Mudah-mudahan rutin. Tolong Pak ya dikasih kode kalau sekiranya sudah memasuki sholat isya. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kode. Baik, ayyuhal walad. Ini kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Salah satu ulama yang kenal dengan Hujjatul Islam, cahaya Islam. Ada sekitar 500-an kitabnya beliau. Saking fokusnya beliau dalam keilmuan, saking fokusnya dalam keilmuan menyusun buku-bukunya, sampai-sampai rambutnya saja itu tidak ada waktunya untuk mengguntingnya, sehingga dalam riwayat itu beliau rambutnya panjang. Itu Imam Al-Ghazali. Dan bukan hanya sebatas itu Pak, itu Imam Al-Ghazali penyusun kitab ini Ayyuhal Walad. Bukan hanya sampai lupa potong rambut, bukan, tapi sampai-sampai beliau tidak menikah seumur hidupnya. Tidak menikah itu Imam Al-Ghazali. Dan ada beberapa imam-imam lain, ulama-ulama lain yang juga mengikuti jejaknya ini. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, yang penulis itu hadis Arba'in An-Nawawi juga tidak menikah. Kenapa? Karena berkecimpung dalam dunia ilmu. Ya, itulah yang sebagian ulama terakhir saya baca itu ada sekitar 10 ulama yang tidak menikah karena fokus ke dakwah, fokus ke ilmu. Ayyuhal walad, ini judulnya. Hai anak. Jadi walad dengan ibnun seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, itu berbeda. Kalau di kamus Al-Munawwir itu sama. Waladun dengan ibnun itu sama artinya anak laki-laki. Tetapi di beberapa kamus yang mengkaji leksikologi, ada namanya bahasa leksikologi.